Ya, Tapi lu kalau lagi panas demam nggak mau disuruh minum wah obat? itu mau meninggal, gila lu. Kalau cowok demam Percuma, kayak mau percuma. meninggal. Iya kan? Iya. Cancer emang adiktif sama disakitin. Iya. Iya. Karena cancer selalu menerima nggak sih? Iya, cancer itu adiktif sama disakiti. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firdaindira. Dan gue Bocah Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Hanindya. Welcome dong. Thank you. Musician dia. Musisi. Ini lihatnya kemana ya? Banyak ya? Bebas. Ini kamera cover Bebas ya? kamu, itu master kita. Oke. Dulu kamu ini ikut kompetisi ini ya? Musik ya? Iya sempet dulu. Apa waktu namanya tuh dulu tuh? Rising Star. Oh, Rising Rising Star. Star 2014. Juara. Oh, di situ tuh mulai karir tuh di situ. Mulai di situ betul. Bukannya dari kecil jadi. Iya, suka nyanyi dari kecil tapi Tapi Cuman mulai start kayak- karier TV. Kayak nyemplung di industri itu tahun segitu. Pas 2014. dari iya Oh, betul. 2014. 2014. Udah lama berarti ya? Lumayan ya. Legend juga ente. Ya maksudnya udah 2014. Gak salah, berarti udah 11 tahun kurang lebih. Iya, Lah, iya, ya. dia Udah berapa legend. sih? 11 tahun ternyata ya? Iya, 11 Iya. tahun lama kan? Tapi mulai start punya lagu sendiri kapan? Kayaknya tuh dari 2014 itu sebenarnya udah ada kayak dulu kan kalau di kompetisi tuh ada lagu sendiri yang dibawain pas grand final gitu kan. Oke. Jadi tuh sebenarnya di 2014 itu udah ada satu lagu original juga gitu. Cuman kayak belum concern gitu lah. Oke. Kayak mulai-mulai concern ada karya sendiri itu tahun 2016 deh. Oh, lagu itu diciptain emang buat khusus grand final itu atau sebelumnya udah ada terus dibawain aja? Diciptain untuk grand final itu. Iya. Khusus. Karena harus ada kalau di Rising Star tuh. Ada kan dulu Rising Star juga. Iya? Juara Rising berapa Star mana ente? nih? Hah? Ente juara berapa? Jangan ceritain ya enak. Apa-apa. Jadi mereka harus bikin. Lagu tuh tulis sendiri. Enggak, waktu itu masih ditulisin sama orang, masih belum bisa nulis sendiri. Tapi basically lagu-lagu kamu yang kamu tulis sendiri ya, itu berangkat dari keresahan pribadi, Ayo. pengalaman atau ini pertanyaan klise banget yang ditanyain akan semua penyanyi pasti Iya, ditanyain ya gitu. pasti ada pertanyaan kayak gitu Iya ya. kan? Iya, pasti dari pengalaman pribadi, dari cerita teman-teman juga, kayak gitu. Terus kayak apalagi sekarang kan ada media TikTok kan. Iya, iya, Jadi iya. kayak banyak inspirasi orang-orang yang sharing tentang hubungannya dia kayak gitu-gitu Iya, kadang. TikTok pasti DM orang. Emang, Bang mau emang. cerita dong hubungan Iya, gue gini. iya. Gue nggak peduli, bodo amat. Kata Gen Z oversharing gitu Oversharing. ya. Iya, iya, iya benar. Oversharing banget. Kayak Nah, gitu. yang kalau cerita pengalaman sendiri yang mana guys? Aduh. Ngulik. Enggak, Ngulik, lagu ngulik. barunya. Lagu Oh, baru. ada mau bikin Ada, single dia baru? ada lagu baru dia. Gue udah tahu aja lu. Ya, sama-sama Rising Star. Sama-sama Rising Star. Angkatan. Satu batch. Satu batch. Satu batch. ya. Ada Lagu single baru. terbaru itu kemarin baru rilis pas Februari, judulnya Biar Ku Simpan Sendiri, itu yang terbaru. Apa tuh yang disimpan sendiri? Perasaan dong. Oh, perasaan. Menceritakan tentang cinta Naksir. bertepuk sebelah tangan. Iya, naksir sama orang. Cuman sebenarnya vibes lagunya tuh lebih ke jatuh cinta. Cuman kayak jatuh cinta yang apa ya, seneng gitu bisa suka sama orang itu, tapi sisi lain kayak sadar juga kayaknya nggak mungkin deh sama dia gitu. Karena insecure. Karena kayak nggak mungkin digapai aja gitu kayaknya orangnya gitu. Deket tapi nggak bisa digapai. Tapi gimana? dekat. Deket tapi nggak bisa digapai. Gitu. Sahabatan. Mungkin. Karena kalau yang ini tuh aku kayak Temen futsal. temen futsal. Ya, mungkin nggak ada yang nggak apa-apa. Bisa. Kan ada kan futsal campuran kan. Iya, ada. Iya, Ada iya. kan? Kalau yang ini aku nggak based on my true story. Jadi aku kayak ada teknologi namanya ChatGPT kan sekarang. Betul. Nah, aku kayak brainstorming sama si ChatGPT ini, si ide ceritanya, makanya kayak aku nggak relate sebenarnya. Bisa brainstorm sama ChatGPT. Sekarang tuh banyak tau. Sekarang tuh Gen Z tuh ceritanya tuh udah nggak usah sama temen sekarang curhatnya. Iya, habis teman-temannya Iya. Curhatnya sama Apa? Kenapa? teman-temannya udah sibuk sekarang. Iya sih, semua orang udah punya Iya kesibukannya kan? masing-masing sekarang. Curhatnya udah sekarang anak-anak sekarang sama handphone. Iya. Itu bisa kan kita suka curhat nih sama handphone nih, suka cerita sama handphone. Bisa nggak sih dibilang semi-semi gila kita sekarang? Agak ya. Lo tahu itu mesin gitu kan? Gue juga soalnya chatan sama ChatGPT. Bocah mama terkenal apa enggak gitu? Aduh. Oh gitu? Iya, Lu suka makanya. nyari? Nari lah gila. Oh.
Nggak tahu dia anjing Sumpah. Tapi kan bisa diajarin kan. Iya, akhirnya gue ajarin. Bisa diajarin Akhirnya kan. Kamu harus tahu Bocem Amat Iya, itu Bos siapa. Mamat tuh Ya. sangat terkenal ya, dia sangat populer gini. Besoknya dia tahu. Besoknya kita kalau nanya itu lagi Iya. dia jawabannya kayak yang kita Dia tahu. ajarin Iya, gitu. dan dia udah kasih link tentang gua. The best. Iya. Tapi kan zaman dulu ada aplikasi juga SimSimi. Nah, Iya kan? zaman aku SD kak, SimSimi tuh. apa? SimSimi. SimSimi sama Bener kayak kan? ChatGPT. Sama. Cuman dulu di fungsi ini cuman buat kayak lucu-lucuan doang kan. Kayak Iya, tapi dia kurang ajar tau SimSimi itu. iya. Suka Jawabannya sombong gitu suka ya jawabannya. jawabannya suka ngocol. Iya, bener. Kalau ChatGPT kan masih sopan ya. Iya, Maksudnya, iya, bener. mau kita udah senyebelin apapun dari kitanya Oh, ngejawab dia si baik, dia ChatGPT, baik, dia dia tetap baik. baik. Iya. Kalau SimSimi dia ikutan ngocol, coy. Oh iya. Sumpah. Iya, Itu di HP apa? Aplikasi, di aplikasi. di internet aja dulu kayak search SimSimi gitu Iya, nggak sih kak? iya. Terus dia langsung kayak ada room chatnya gitu. Iya. Oh gitu. Apa kalau nggak salah ada aplikasinya juga deh? Nggak ngerti deh, lupa. Iya lupa deh. Pokoknya antara itu deh, ada di website apa di aplikasi itu, SimSimi namanya. Oh gitu. Lo kalau ngocol dia ngocol balik. Anjing kurang ajar, gue banting HP-nya. Gue emosian orang. Nah, jadi emosian. Oke, jadi intinya lagu baru itu bercerita tentang ada satu orang yang disukain sama sosok perempuan ini, misalnya gitu, tapi nggak gampang dicapai karena satu dan lain hal. Betul. Bisa jadi mungkin karena dia punya suami. Salah. Jangan Saya tahu kan representasi orang Iya. terhadap lagu kan banyak iya gitu kan. benar. Tapi kalau ini bukan Gua- kamu yang nulis. Gua Aku yang pernah- nulis. Lu tau nggak ketika lu bilang representasi orang terhadap lagu tuh banyak, gue pernah denger ngekutip dari almarhum Bung Glenn. Kenapa? Apa tuh? Dia pernah bilang gini, setiap lagu itu akan menemukan di mana dia akan berlabuh. Jadi misalkan gue bikin lagu tentang kayak gitu, lalu bikin lagu tentang apa namanya, tentang Cinta cinta bertepuk bertepuk tangan. Itu tuh dia akan menemukan tuannya sendiri. Ada yang tentang bertepuk karena pelakor. Dan ya, setiap lagu itu akan menemukan Labuhan. Pendengar labuhannya sendiri. sendiri-sendiri. Ya karena representasi dari sebuah karya tuh berbagai macam muara gitu menurut gue. Karena kayak kita lihat aja novel gitu kan. Misalnya kita lihat apa novel Dylan. Kita ekspektasinya Dylan tuh kayak gimana pas di film orang bilangnya kayak ya gue berekspektasinya gini, ada yang ekspektasinya gini, ada yang ekspektasinya terpenuhi gitu-gitu kan karena Tapi kalau misalkan bulan puasa biasanya kita dengerin novel Baswedan. Nggak expect. seru banget. Udah mulai tektok seru deh. Aku kan jadi lupa, aku jadi nggak tahu punchline aku apa. Bantuin novel apa Lu lagi? mentok tuh novel Baswedan udah jauh biar udah nggak ketolong. Aku jadi kayak nggak ketahuan stand up-nya. Itu nggak ketolong tuh. Aku tidak punya punchline. Ya jadi ya beda-beda kan memang karena kayak Beda-beda. kita ngelihat aja puisi Masih lucu ya. gue lagi kebayang novel Baswedan sialan. Ya kita lihat puisi aja, puisi kan banyak rupanya kan kayak sekarang AADC lagi mau dibuat lagi. Lagi mau remake Apa? lagi. Remake ya? lagi. Filmnya. Filmnya. Oh iya. Awalnya kan dia cuma mau ini ya, musikalisasi. Puisinya aja. Iya, apa sih? Drama musikal musikal. doang aja. Terus tiba-tiba sekarang ngantuk banget kayaknya. Iya, Karena masih baru buka ngantuk ya, puasa, betul. Baru buka gitu. puasa kan Iya, ceritanya. iya, baru buka puasa. Iya, jadi kan kayak ADC aja yang drama musikal itu sekarang dibikin lagi dibikin lagi jadi film. Itu representasi dari si buku disampaikan ke sebuah karya film tuh kita beda-beda gitu. Kayak aku baca bukunya aku itu kayaknya di kepala gue nggak gitu lagi. Iya, bacanya. Pasti beda-beda. visualisasinya pasti beda-beda tuh Iya. tiap orang. Tapi kalau kamu sendiri sebagai penulis, apa yang ingin kamu sampaikan di situ? Di lagu Sebenarnya- yang baru ini ya? Aku pengen nyampein vibes jatuh cintanya aja Coba dong sebenarnya. nyanyiin dong, nyanyiin. Iya. Refnya ya, refnya. Oh mungkinkah aku jatuh hati kepadamu yang tak mungkin ku miliki. Selama ini biar ku simpan sendiri. Cukup dari sini mengagumi dirimu kasih. Biar jadi rahasia hatiku sendiri. Lu kenapa nggak ungkapin aja daripada jadi rahasia hati sendiri? Kadang tuh lebih seru gitu kak. Nah, memang manusia tuh suka menyusahkan diri sendiri gitu kan? Enggak, di Gen Z yang kayak gitu-gitu bikin mereka frustasi. Iya, ujungnya Iya. frustasi sendiri. Tergantung. Tergantung case-nya kan. Kayak ada yang bikin seru, ada yang kayak once ketika jatuh cinta sama orang yang nggak bisa digapai itu kayak lebih seru buat nggak diungkapin. Soalnya kalau misalkan udah diungkapin tuh kayak kita udah naruh ekspektasi gitu kan, kayak dia bakalan suka balik
ke kita Tapi atau enggak gitu. batin nggak sih kita tidak mengungkapkan isi hati kita? Agak sih. Dan kita tidak Iya. pernah tahu ujungnya tuh bakalan gimana? respon dia gimana. Karena ada dua Iya. menurut gue kalau jatuh cinta. Lo ungkapin bisa penolakan, bisa penerimaan. Tidak lo ungkapin udah pasti penolakan. Karena Karena lo tidak ungkapkan. nggak diungkapin gitu. Tapi itu yang bikin seru kadang-kadang tuh kayak gantung aja gitu jadinya. Ya udah suka aja. Psycho anjir. Enggak, ini cocok buat orang-orang yang suka ini K-pop. Ih, cocok. Oh iya kayak Ya, banyak gua suka temen-temen Tapi gue kan tuh. itu kan mengidolakan seseorang, beda sama jatuh cinta. Ngerti Mereka nggak? jatuh cinta. Tapi ada yang jatuh ini, cinta kan? Jatuh cinta kan bisa digapai. Kalau idola-idola K-pop itu kan nggak bisa digapai gitu Nah, ini loh. lagunya kan gak bisa digapai. Nah itu Tapi bisa kan sebenarnya diungkapkan. bisa kalau memilih untuk mengungkapkan. Nggak, maksudnya dia enjoy untuk kan seru ya nggak gue ungkapin gitu. Itu yang gue serem. Dia sengaja bikin lagu untuk ya Takut. ini untuk orang-orang Oh, yang gua jatuh tahu. cinta. Gimana? Gue tahu, jadi lagu ini lo tau nggak ketika kita lagi baper dulu ya, zaman-zaman dulu ketika kita lagi baper sama seseorang, happy aja gitu. Iya happy aja. Jadi dia takut ketika seseorang ini tahu dia baper sama dia, Iya. terus akhirnya dia tahu gue baper sama dia, Iya. happy-nya itu Bakalan hilang. bakal hilang karena nih orang bisa ngecewain dia dengan penolakan. Itu. Jadi dia memilih untuk di zona nyaman, enjoy, gue mengagumi lo aja. Iya udah gitu. That's it. Udah cukup segitu. Jadi aja. pengagum rahasia. Apa tadi liriknya gimana tadi? Em, Kita beda ya, kita cukup beda dari liriknya. sini mengagumi dirimu, oh kasih. Tuh. Biar jadi rahasia. Udah kasih manggilnya. Hatiku sendiri gitu. Jadi dia tuh udah, gue jadiin pacar hayalan gue aja. Tapi gue nggak mau lo. Ini bisa jadi gini juga tahu cum buat apa Bisa orang yang stres. suka sama bisa orang yang suka stres. sama sahabatnya sendiri tapi nggak mau ngerusak circle Bisa. pertemanan, Bisa. iya kan? bisa. friendzone, bisa. Jadi kayak cuman, tadi dia seru banget ya, lucu banget ya begini. Nah. Cuman yang tahu tuh gue doang Iya. gitu kayak. Iya, tapi lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayak kita jujur-jujuran ya. Lu Gue pernah? pernah, jujur. Pernah. Lu pernah Gua suka sama pernah, orang Ji. tapi lu nggak berani enak, ngomong? makanya gue relate. Gue pernah. Cuma ingin meromantisasi aja kan. Iya. Dan orang itu nggak Tadi perlu lu bilang tahu. psycho, orang gila ya. Ya kan gue psycho emang. Iya juga sih. Ya. Dan orang itu satu nggak perlu tahu. Iya. Dua, dia tidak punya beban apa-apa untuk membalas kita. Dan kita Karena juga ini jadinya- ini iya. permainan cinta kita dan dunia kita aja seru banget tau. Ya karena gue cuma ngagumin doang. Iya. Iya. Dan gue suka ada di fase ini. Gue suka lagu lo. Harus Thank viral you. TikTok nomor 1. Di sini tolong dengerin fullnya Tapi ya. rata-rata lagunya ini juga emang bagus-bagus. Gue Iya. sering dengerin yang sama Stefan pas 1000. Oh iya. Terlepas dari Stefan temen gue ya, cuma memang yang Iya, bisa Stefan kan banget. kalau kesini suka nyanyiin lagunya dia. Iya. Lebih cepat Pasar kita yang Ibu maksa yang sih. itu. Ya, yang itu. Yang mau ke Depok jam 7. Tapi nggak jadi berangkat itu. Yang mau ke Depok jam 7. Waduh, nggak tahu nih. Apa nih? Iya jadi dia pernah main kesini waktu itu ada Oke. acara kita di sini. Terus dia bilangnya Nggak usah. Nggak usah. dia Nggak tahu usah. konteksnya aja. Nggak usah. Nggak usah. Bentar Nggak ya, usah. Nggak gitu. usah. Ya datang bentar aja. Soalnya gue mau ke Depok mau badminton, ujungnya nggak jadi ke sana. Dia Karena ternyata seru bohong. di sini. Ternyata dia bohong doang. Ada teman kita di sini namanya Medi emang seru orangnya. Seru banget. Wah, Gitu. Fan, bener-bener loh. Dofan. Makanya sering-sering dia main kesini biar tahu vibe di sini sangat homey. Gitu. Masa? Oke. Lu dulu. Dulu deh. Ayo, Ya, coba. barengan lagi. Barengan lagi. Iya, jadi apa? Sweet apa? Jepang. Oke. Siapa yang menang? Gue. Ada nggak lagu lo yang ini, yang bikin lo sampai anjing ini gue banget sampai nangis, Sampai nangis. sampai Iya. nangis. Kalau lo mendengar, kan gue kalau mendengar beberapa lagu tuh kayak sampai gue nangis gitu. Dan Ada, menurut lo lagu lo sendiri ada nggak yang sampai lo, ini gue banget. Ada. Apa? Judulnya Lalu Usai. Lalu usai, Lalu putus usai. ya. Kayak udah apa ya? Kayak masih sedih, cuman at the end harus ngerelain. Ya udahlah, berarti gue sama dia udah nggak bisa gitu. Oh lo. Eta. Oh, lo. Coba. Coba. Apa ceritain? Ini ya lagunya gimana? Tak akan pernah ku sesali tinggalkan ku sendiri tanpa bayangmu kan ku lalui biar ku akhiri. Suaranya bagus banget ya. Terima kasih. Dia bisa suara setipis itu dengan Tanpa ku akhir. Gue juga dulu gitu. tipis jatuhnya kayak bengek. Oh, Jatuhnya bengek. kenapa emang nggak bermasalah apa dulu sampai sedih banget? Pasti itu lagu yang lo alamin beneran. Iya, pernah.
kayak ya udahlah berarti udah gue sama dia udah nggak mungkin. Masih berat buat ngikhlasin sih, tapi kayaknya ketidakmungkinannya tuh lebih besar gitu daripada kemungkinannya. Jadi ya udah lebih baik diakhiri dan ya udah mengakhiri. Makin dalam kan. Iya kayak gitu. Tapi pernah nggak ngalamin kayak itu sebenarnya udah berakhir tapi lu belum benar-benar ikhlas aja? Ih pernah banget dong. Iya kan? Eta aing bilang. Pernah banget dong. Iya kan? Itu. Udah berakhir. Iya. Gue tahu kita udah kelar, kita udah Udah. putus. Cuma gue belum ikhlas. Iya, Net. kayak gimana Gue ya? masih kita ketemu sekali lagi, gak apa-apa. Gue gak ada maksud apa-apa. Kita Ya, nggak nggak bisa Nggak kayak gitu. mungkin. Cuma Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Cuma ada harapan-harapan kayak gitu tuh ada. Tapi nggak mungkin Kak kalau Nggak ketemu mungkin lagi. kita ketemu aja Iya cuman sih. buat ketemu aja Nggak gitu. bisa. Nggak mungkin Ya, kan? tapi ada harapan-harapan aja. Berarti lu wajar nggak sih? kalau lu masih mau usaha, masih mau effort buat balikin dia. Itu dia. Lu belum Iya. itu berakhir. Ya kan, maksudnya berharap aja, kan gak dilakuin. Tapi nanti kalau udah Oke. lu ngajak ketemu nih, ya kita ketemu sekali aja buat Enggak lah, gue gak ngajak ketemu, kan gue ada misalkan harapan. menyelesaikan apa yang mesti kita ketemu baik-baik, kita selesaikan baik-baik, tai kucing. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti nggak jadi putus ujung-ujungnya Iya, kalau kayak gitu. pelukan nangis kan, alah. Iya. Udah kebaca. Enggak, gue gak minta juga. Tapi Iya, gue tapi berharap. Berharap gue berharap doang. kayak Ya, berharap gue lu. belum ikhlas, gue masih pengen ketemu lo sekali lagi aja gitu. Nggak mungkin sekali lagi. Lu ngerti nggak sih nggak mungkin sekali lagi? Tapi Dan biasanya harapan lu nggak di sekali lagi tuh di mulut doang kan? Iya. iya. Tapi biasanya kalau udah berharap kayak gitu, pasti suatu hari bakalan direalisasiin. Belum lagi sampai sekarang. Oh belum ya? Alhamdulillah ya, aing kuat. Ya udah jangan deh. Berarti pasti berharap. Sudah tidak, alhamdulillah. Benar. Gimana cara sembuhinnya? Harapan itu. Gimana tuh? Sedih. Iya. Menurutku ya, karena menurutku ya, seorang yang benar-benar bikin kita jatuh cinta sampai ke dalam, walaupun ujungnya disakitin kita, ini nggak bisa kita lupain. Ya emang gak dilupain. Dan nggak mungkin keluar dari hati kita sih. Bakalan punya Karena kita ruang udah sendiri. when you fall in love, you cannot wake up gitu. Gimana sih? Bagus ya bahasa Inggrisnya. When you fall in Tahu sih. love, you cannot wake up. Maksudnya Itu gitu. gimana tuh? Tahu sih teman Ya, bahasa Inggris. ya gak usah kayak gue ya Jadi misalnya. Sumargo bahasa Inggris temen timnya gak ada yang ketawa. Iya gak usah, gue gak ngerti aja maksud lu mau kemana. Ketika lo jatuh cinta, you cannot wake up, lo bisa bangun. Iya, maksudnya gue Kan lucu itu. nggak lucu, tapi ketika lu yang nyampein jadi lucu. Ngerti gak sih? Kayak, itu gak salah, bahasa Inggrisnya gak salah, artinya juga gak salah. Tapi pas lu nyampein itu jadi kayak gitu loh, jadi punchline. Nah kayak gue ya, gue dulu nih si orang ini adalah orang yang benar-benar gue ngerasa ini bikin gue jatuh cinta tuh paling hancur banget lah gitu. Gak bisa kemana-mana nih, gue berharapnya setengah mati bertahun-tahun gue gak bisa move on, gak bisa ikhlas. Ketemu sama orang lain setelah dia pun menurut gue gak ada yang se-properly dia gitu. Kayak oke, gue bisa nerima orang baru, tapi gue tetap gak bisa ngerasa posisi yang lu sebelumnya ini keganti sama orang. Dan sampai ternyata gue akhirnya nyadarin kalau kayak sekarang ya, kenapa sekarang gue gak berharap lagi ya, karena sekarang gue nyadarin bahwa gak perlu gue ganti posisinya. Aduh itu sakit banget lagi. Iya gak sih? Ente nahan tapi dari itu main aman nih. Iya. Dengan respon, aduh gue banget sakit banget tuh. Aduh pasti kecewa banget. Kenapa Nin? Iya karena pernah ada di Iya posisi kenapa? itu. Ceritain dong. Lepasin aja lepasin. Aduh, ada bapak gua lagi. Izin apa ya? Oh ternyata dari tadi itu masalahnya. Jadi dari tadi menahan dalam sebuah cerita karena itu guys. Ada bapak gua lagi. Izin apa Iya, kita iya. tipis aja tipis. Ya pernah aja di posisi itu kayak jadinya ngejadiin dia kayak standar kita buat apa ya kalau Ketemuin orang misalkan baru. iya kayak setiap ketemu orang baru tuh bakalan yang jadi standar kita untuk berhubungan tuh ya Iya. si dia ini kan gitu karena Jadinya kita kita toksik tau. Iya. Iya, emang. benar. Karena Kayak nyari di menaruh orang standar orang lama Di orang ke baru. orang baru yang dia tuh nggak tahu apa-apa. iya kayak gitu jadinya Ya makanya akhirnya gue juga berhenti buat dibilang ngelepasin nggak ngelepasin ya, tapi bukan juga masih megangin enggak. Jadi kayak akhirnya gue lebih ke yang ngerti aja, ngerti bahwa oh ya udah memang ternyata posisinya dia memang di sini, gue nggak akan pernah bisa gantiin posisinya orang dan nggak perlu gue replace ternyata, karena ya itu udah bagian part of my life juga. Dia pernah ada di hidup gue tapi udah lampau, udah di belakang. Sekarang gue tinggal jalanin part-part gue yang baru di kedepannya. Gitu, karena kalau gue terus-terusan mikirin harus gantiin posisinya dia, harus kayak mikirin lu harus ngelepasin dia, ngelupain dia, harus kayak ketemu orang baru yang harus sama standar kayak dia,
nggak akan kelar-kelar luka gue nya. bener. Akan terus aja gue jadi toksik, jadi naruh toksik yang baru ke diri gue untuk ketemu orang baru yang sebenarnya toksik itu hadir dari gue yang terstandarisasi oleh orang ini. Itu. Ya padahal kemarin gue disakitin kan anjir, gue sekarang gue jadi pelaku gitu. Makanya gue bilang susah kalau udah, makanya hati-hati untuk menjaga hati lah. Karena hati tuh kalau udah kena tuh sekali tuh udah selesai loh. Iya. Mau dia ninggalin citra yang buruk pun, kalau kita dasarnya udah cinta, susah. Tetap kita lihat sebagai adalah di hati kita ada nama dia gitu. Tapi dia pernah baik kok, tapi dia tuh Ada aja pembelaannya buat. Ya kan? Dan kalau orang kita nggak suka nih, Iya. mau disebaik apapun, mau lo ngasih lo rumah juga, Iya, tetap aja. tetap aja nggak bisa. Iya. Iya lagi. Iya, makanya hati-hati ketika menaruh hati. Itu dia. Ya kan, pilih pasangan itu yang baik, bener kan Om? Oh, Iya benar. bener. Karena hati itu bukan untuk dimain-mainin. Tuh. Tapi emang ya Tapi standar-standar. sekarang, sorry, maaf, lanjut. Lanjut. Lu nanya dulu deh. Enggak. Standar perempuan sekarang dalam, atau bukan perempuan, standar kamu dulu deh. Standar kamu sekarang dalam melihat pasangan tuh jadinya gimana? Agak susah ya ini pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, papa lagi nggak dengerin, kita lagi nggak set. Standar untuk apa nih, untuk maksudnya Tapi untuk sebagai sebelumnya pasangan? lu sekarang punya pasangan nggak? Iya, Punya. Oh punya. Ya, pasti standarnya sih. bener pak? Kita klarifikasi, Bener dong. Aman. Lain back, Udah, cerita jadi lagi. kayak kebetulan nih dia yang bikin aku kayak punya standar yang susah buat ketemu sama orang baru tuh, ya dia orangnya gitu. Oh gitu. Jadi ya udahlah. Berarti belum Karena putus dia dong? sebaik itu. Iya loh, kalau Iya nggak kali ya, dipacarin. kayaknya kalau misalkan nggak sebaik itu kayak nggak mungkin bareng deh. Enggak, maksudnya Emang tadi, udah lama Aku bareng? gampang ilfil soalnya orangnya. Oh iya. Iya. tadi soalnya dia bilang nih cowok yang sekarang Nah, itu adalah ngebuat dia Iya. punya standar yang ke depannya gitu loh. Iya. Ya kan yang ngebuat dia lebih susah. Berarti kan dia orang seperfect itu anjir. Iya. Ngerti gak sih? Perfect buat dia. Perfect Iya. buat Kebutuhannya aku, kan ya. beda-beda. Perfect Kayak buat fit dia. aja, kebetulan kayak udah klop, udah ngerasa Udah berapa klop. tahun emang? Jalan 3. Ya 3 tahun. Lumayan. Apa sih yang kira-kira yang kisi-kisi dong? Kisi-kisi apa Yang nih? si abang ini lakukan yang membuat seorang Anin tuh kayak dia standar laki-laki top dunia tuh dia. Waduh, top Iya. global. Apa? Apa ya, jawabannya standar sih sebenarnya, sabar. Oke. Terus kalau kata Gen Z soft spoken. Oh, iya. Nah, seru. Terus intinya sih dia apa ya, kayak Anin ngasih. kalau misalnya Enggak, itu lebih ke lemes sih, Kak. Itu lemes sih. belum makan ya. Lebih makan. Terus. Terus dia Puasa 70 iya, kayak nggak buka-buka puasanya ya. Dia memberikan ruang aku untuk bebas untuk Bebas apa, bener. kayak untuk ngapain aja, terutama dalam apapun yang aku lakuin itu ya. Ada kayak batas kan. Ada batas dong. Terkontrol kan. Terkontrol. Maksudnya tuh kayak kan ada yang dia support. kayak posesif, kayak Oke, ngekang, kayak Oke. nggak jelas. Kayak dia tuh selalu bisa mengkomunikasikan apa yang mau dikomunikasikan, apa yang seharusnya dikomunikasikan, apa yang harusnya kita tahu. Terus tapi cara nyampeinnya kayak pas Enak. aja buat Iya, aku iya. gitu. Ya, pokoknya dia fit lah, kalian berdua fit lah. Ya gitu. Tapi sepakat gak sih kalau misalnya orang yang kan banyak ya kalau kita lihat gue banyak orang banyak pasangan lah, bukan perempuan aja, kadang laki-laki juga gitu. Gue tuh pengennya disupport sama pasangan gue untuk kayak apapun yang gue suka, apapun yang gue mau, kayak either itu karir atau apa tuh disupport gitu. Yeah. Tapi ternyata kan banyak di luaran sana yang pasangannya tuh tidak bisa mensupport hal tersebut. Ya kayak tadi jadinya posesif, kayak lo nggak boleh ya keluar rumah ya, lo nggak boleh ya kerja begini-begini segala macam ya, atau lo nggak boleh ya ini itu segala macam gitu. Tapi mereka juga tidak menjadi provider misalnya, Iya. tidak menjadi provider yang baik. Menurut gua kesalahannya ada di dua orang itu sendiri lagi. Kenapa? Nah, kenapa tuh, Kak? Yang laki-laki kan udah jelas salah nih. Ya, laki-laki kan udah jelas salah Yang kan, perempuan? karena Yang yang perempuan? larang gitu. Yang perempuan ya karena lu menurutinya. Oh iya Ya sih. cuman kalau udah jadi istri kan memang dituntut untuk menuruti. Enggak, lalu ini masih pacaran. Oh ini pacaran? Iya. Nah kalau pacaran mah udah Udah jelas. Nah sekarang kalaupun jadi istri ya, salah juga lah satu nih. Lu tahu suami lu misalnya nyuruh lu untuk antang aja ya di rumah, tapi si suami juga nggak jadi provider yang baik untuk memenuhi kebutuhan rumahnya dengan baik gitu loh. Terus istrinya harus diem aja, sedangkan nih dapur rumah harus ngebul nih tiap hari. Iya, iya. Terus gue harus ngapain? Diem aja. Iya, iya. Dapur harus ngebul, Ganti gue bergerak lu marah-marah, kan serba salah. ganti suami.
Nggak, Itu menurut gue ya, dua-duanya salah. kalau tadi ngikutin obrolan Firda, gue tidak sepakat lo ketika orang pacaran sudah ngatur-ngatur sedemikian rupa. Menurut gue tidak fair banget. Lu siapa gitu, lu berpengaruh apa di hidup gue? Walaupun misalkan ada jaminan, enggak kok gue nanti akan nikahin lo, ya tetap aja belum. Lu tuh belum di level orang tua gue gitu loh untuk ngatur. Jadi gue ya punya pacar boleh untuk menjalin hubungan baik gitu kan, yang positif. Cuman kayak menurut gue ada porsinya deh. Iya. Iya nggak sih? Porsinya nggak bisa sebanyak itu. Iya, kalau cowok lu tiba-tiba ngatur lu gue nggak mau lu keluar rumah. Itu nggak jelas sih. Ya kan? Gue hari ini maunya gue mau hari ini lu lari pagi, kan aneh gitu. Gue ada lagi ngalamin poin-poin kayak gitu. Emang iya? Ada. Terus waktu itu gimana Kak? Iya kayak gue, tapi ini udah lama ya, udah lama kejadiannya. Kayak gue pulang malam tiba-tiba, agak pulang malam, pokoknya malam itu awalnya gue bilang emang sama pasangan gue pada saat itu, gue bilang kalau gue tuh nggak mau keluar, sampai tiba-tiba ternyata gue diajakin lah keluar sama teman-teman kampus gue, deket banget dari rumah, cuma kayak 15 menit lah nyampe, dan di kafe, bukan yang kayak di bar, di klub atau di mana ya. Udah lah main lah, gue janji pulang jam 10. Terus ke skip tuh, jam 11 dia ngechat kayak masih belum pulang, dia bilang gitu kan. Terus gue kayak iya maaf ya soalnya temen nih baru datang satu bla bla sampai jam 12 atau dia datang. Mati lu. Ya. Iya, Tiba-tiba aja. Tiba-tiba iya datang jam 12 itu. Terus kayak ya udah langsung marah-marah gitu aja. Ya itu serem sih. Iya, terus gue ya gue bilang sama dia kalau iya sorry telat tapi iya kayaknya kalau lo sampai harus datengin kayak gini agak lebih nggak etis nggak sih gitu kan. Terus ya dia alasannya sih karena aku negur kamu baik susah, aku marahin kamu nggak terima. Jadi ya ini kalau aku pengen kamu tuh tahu aku kalau aku marah tuh seperti apa gitu, biar kamu tuh nggak ngulangin lagi. Jadi aku maunya kalau kamu udah kayak gini, kalau kamu udah ini ya pulang gitu. Kayak gitu bapak dulu, Iya. Terus gue Bapak aja nggak gitu-gitu amat bapaknya kadang. gitu-gitu. iya, terus gue bilang kayak kita belum nikah deh, orang tua gue aja tuh nggak ngelarang gue sampai sebegininya. Gue bilang kayak gitu, kayaknya lo nggak perlu juga sampai harus sejauh itu gitu. Tapi kadang banyak tau yang punya hubungan kayak gitu separah itu. Iya. Tapi mereka Itu nggak dulu ya, sadar. itu dulu ya. Tapi mereka nggak sadar Ada betul. orang-orang yang kayak digituin Lu pernah sama nggak cowoknya. dapet yang gitu? Enggak sih. Wah, kalau misalkan kayak di awal aja udah aneh-aneh dikit biasanya aku Lu biasanya lu kayaknya tegas banget ya, Nin. lumayan. Iya, kelihatan tegas banget. Lumayan. Kayak kalau di awal udah ada something yang aku nggak serak, itu Off di kayak awal. udah hilang pelan-pelan gitu. Ada nggak sih didikan dari orang tua yang tentang lu nanti kamu jalan hidup seperti ini, seperti yang ngebentuk lo jadi tegas kayak independen ya. Sekarang gue ngeliat nih ya, kalau gue lihat dari kacamata luar lo tuh tegas independen gitu loh, yang gue begini ya straight begini. Zodiaknya apa sih? Tadi kan udah ya. Virgo ya? Pisces. Pisces. Oh iya. Iya Pisces tuh padahal sensitif tau. Banget. Mungkin karena terlalu sensitif kali ya. Jadi Cancer, gue sensitif itu tetap goblok anjir. Jadi karena terlalu sensitif dari boundariesnya tuh lumayan boundaries-nya tebel. Gue juga sensitif kagak ada boundaries. Ngelos. Lu zodiak lo apa? Cancer. Cancer emang adiktif sama disakitin. Iya. Iya. karena Cancer selalu menerima nggak sih? Iya, Cancer itu adiktif sama disakiti. Aduh. Tapi kan Pisces 11-12 sama Cancer Enggak, tau. kalau Pisces itu mereka tuh karena tahu, gue tahu gue gampang sakit, gue tahu gue sensitif, jadi gue lebih jaga-jaga. Iya. Oh gitu. Iya. Gitu. Tapi mantan gue yang itu kagak pacaran sampai sekarang ya. Iya, karena mereka tahu mereka sensitif. Jadi mereka mendingan jaga. Kalau lu ente, zodiak ente, memang hobi sakiti aku emang begitu. Kalau si Oke, welcome to the jungle jatuhnya. Iya. Yuk lagi yuk kurang nih. Iya kayak gitu. Gue Aneh. berusaha kayak enggak aku masih kuat. Zodiak banyak red flag kan. Iya. Zodiak lo. Tapi Gemini juga. Ini udah nggak dihitung zodiak udah dikeluarin nggak sih dari Iya sih benar. dari zodiak udah dikeluarin, keluar deh lo. Aduh iya lagi. Banyak banget musuhnya Gemini. Marah ya? Kayak semua hal tentang Gemini negatif deh. Iya selalu gitu ya. Awalnya gitu dulu baru ntar dibelokin positif gitu. Iya, Kayak iya. nggak ada dari Dibantu lah, awalnya dibantu positif. lah. Iya. Tapi paling parah Oza nggak sih awal Gemini dihujat banget itu Oza Iya Putih sih. nggak sih? Iya sih, Daos. Ya. Agak-agak juga tuh orang. Tapi kan kamu umur sekarang 24 tahun. Masuknya Gen Z kan. Iya. Di per era Gen Z-an zaman sekarang kan mental health issues lumayan agak-agak Wah, iya. Kenceng sensitif ya. ya kan. Bukan kencang lagi apa-apa sekarang udah kayak mereka self diagnose sendiri, tau nggak? Iya, saking udah melek banget sama mental health ya. Bukan karena mereka aja, karena emang mereka
gue gak ngerti ini mohon maaf banget teman-teman. Gue gak ngerti karena emang merekanya juga yang kebawa arus sama banyaknya berita yang lu bisa serap dengan mudah dari sosial media, atau emang mental tempe aja, ngerti gak sih? Itu dia Enggak. sebenarnya. Apa? Gara-gara terlalu banyak informasi nggak sih yang kita dapat, tapi mungkin edukasinya tuh baru-baru ini kan. Betul. Kayak edukasi soal mental health tuh baru-baru ini juga banyak disuarakan. Jadi mungkin banyak yang udah terlalu kemakan sama perasaan sendiri, terus kayak overthink sendiri, akhirnya mereka kayak cocokologi gitu loh sama informasi Setuju yang gua. mereka dapat di internet. Kalau misalkan lo kayak gini, lo kayak gini, berarti lo lagi depresi kayak gitu-gitu kan. Lo kayak gini, lo berarti anxiety kayak gitu. Mungkin gara-gara itu nggak sih Kak? Setuju gue. Karena gue lihat ya, kemarin gue memecahkan sebuah kasus. Kurang lebih sama kayak lo. Kenapa sekarang banyak banget anak-anak muda Gen Z yang punya penyakit mental, gampang stres? Karena standarisasinya itu Itu dia. sudah standarisasi selalu orang lain. Jadi standarisasi gue tergantung FYP gue. Kalau hari ini FYP gue lewat orang yang diprofit suaminya orang kaya raya, Raffi Ahmad, standarisasi gue suami kayak Raffi Ahmad, istri kayak Nagita. Kalau besok FYP gue Nikita Willy, standarisasi gue istri kayak Nikita Willy. Kalau besok FYP gue lewat orang yang berjuang dari nol, dari gembel banget sampai mereka sukses bareng-bareng, standarisasi gue berjuang dari nol sama pasangan gue. Kalau besokan gue ketemu FYP cowok yang suka fotoin ceweknya segala angle, suka ini, standar gue dapet cowok yang suka foto-foto. Jadi setiap hari standar lu dalam berhubungan, standar diri lu akan berubah. Iya, bener. Gimana lu gak kena penyakit mental? Itu dia. Tapi menurut gue Bukan masih ganda. agak lebih nggak tahu ya ini gue masih agak lebih maafkan orang yang men-self diagnose sendiri dibandingkan orang yang sebenarnya kayaknya dia ada punya sakit itu tapi dia nggak sadar. Banyak Tapi nggak sih kayak misalnya orang gue galau, ada misalnya siapa, misalnya kamu gitu ya, gue stres sedikit kayaknya gue lagi gue depresi deh gara-gara gue putus cinta, bla bla bla. Kayak anjir lu lagi ada masalah doang aja. Dibandingkan misalnya bocum yang anjing nih orang sebenarnya sakit mental anjir, nih orang nih kayaknya NPD nih atau nih orang nih HD nih, tapi dia kok nggak sadar ya gitu. Kalau dia diomongin sama banyak orang, lu udah dikomplain sama banyak orang, lu dijauhin sama banyak orang, lu misalnya diapain sama berbagai sekeliling lu, bahkan Tapi tetap nggak melek. tapi dia nggak melek dan nggak akan sadar nggak juga. sadar udah nggak sadar, tidak mau mencoba juga Itu untuk dia. mencari tahu dan tidak berubah. Gue lebih benci orang yang kayak gitu dibandingkan orang yang self diagnose. Kalau iya nih gue kayaknya kemarin baru banget kena depresi akut gara-gara gue seharian nangis. Emang masih kayak yang oh berarti lo sadar bahwa lo lagi mengalami fase manusiawi di mana lo menjalankan sisi emosional di manusia lo secara berlebihan, walaupun belum tentu itu adalah depresi akut misalnya gitu. But it's okay untuk kayak gitu, nggak apa-apa. Dibandingkan ada satu orang lo kayak Denialnya ampun-ampunan tiap hari bikin orang stres. Banyak banget soalnya yang kayak gitu kan menurut gue ya. Kayak ada sekarang tuh kayak di sosial media, di TikTok terutama, kasus-kasus orang-orang kayak gitu kan banyak banget lagi berseliweran kan. Kayak lu tau gak sih ini apa quote blue? Oh iya tuh Yang kayak gila, gitu-gitu itu tau orang gak? NPD parah. Iya kan, tau kan? Orang NPD parah. Gue udah dulu nggak Banyak banget kasus-kasus orang kayak gitu, kayak lu udah salah nih anjir, lo salah. minta Salah, maaf lo parah untuk banget. brand CT. Nama begitu. minta maaf Tapi lo kayak klarifikasi kayak gak jelas gitu, ngerti gak sih? Kayak Wah, orang sakit itu lo sih. kalau lo bisa ngundang istrinya, gila. Jadi kemarin gue cerita sedikit ya. Iya. Gue lihat istrinya klarifikasi, nanti lo nonton deh. Istrinya klarifikasi. Jadi si Kode Blue ini dibilang sama orang tuh dulu pernah ngelindes mertuanya pakai mobil. Hah, jahat banget. Pernah ngelindes mertuanya pakai mobil. Kemarin istrinya speak up. Istrinya speak up kayak orang-orang yang bilang si suami saya ngelindes ibu saya itu bohong. Jadi saya lagi naik mobil sama suami saya, ibu saya ketok-ketok kaca mobil, udah gedor-gedor. Ya suami saya marah lah, jalan. Hah? Terus gue kayak apa gue nggak salah denger nih? Iya, terus kita pernah ketemu di tempat makan. Ini si dia tuh ibunya, orang ini datang ke saya, terus marah-marah jambak saya. Ya saya balas lah. Orang saya bela suami saya, gue kayak oh suami istri sama. Makanya jodoh. Kok lu ibu lo nih anjir, gue bilang. Aduh, takut banget. Baru ngepost malam kayak gue agak shock banget karena gue nggak nyangka ada orang waras
Yang seperti itu. Seperti itu keluar di oke lah, lo bela suami lo is fine, lo istri yang baik. Cuman gue nggak berpikir ada orang dewasa, waras, umurnya cukup, keluar di media sosial berbicara kalau dia bermusuhan dan saling pukul, saling bertengkar sama ibunya. Aneh Itu sih. itu makanya kenapa gue tadi bicara soal mental Kok bisa ya? Gue nggak masuk di sini akal sehat gue sih. Iya. Iya, makanya kenapa mental health issues itu sebenarnya kalau kita bilang melekat banget sama Gen Z, enggak. Karena ramenya sekarang Iya, di era betul. ini, dengan tadi dibilang perkembangan digital juga baru ada di eranya Gen Z, tapi edukasinya tadi yang ada dibilang tidak semarak itu, maka banyak loh orang yang klaim atau self diagnose sendiri. Tapi nggak apa-apa, justru itu menurut gue masih bisa lebih gue maafin dibandingkan orang-orang kayak gini gitu loh, Iya, kayak iya, iya. dia dewasa coy, anjir, Tapi dia nggak nggak dibilang sadar. Gen Z, tapi Aneh. nggak waras juga itu jatuhnya nggak sih, Nggak nggak waras. Lu Menurut gue nggak waras. nanti kalian nonton deh. Oke. Istri Gue Kode tahu Blue. itu, tapi gue belum nonton klarifikasi dia. Wah itu ngaco banget. Cerita dari istrinya. Makanya banyak banget orang-orang lu pernah nggak sih ada satu orang gitu bermasalah gitu yang Iya, pernah. lu tuh bermasalah tahu sebenarnya. Tapi lu nggak sadar. Iya tapi lu nggak sadar, benar kata Firda. Dan ketika lu ditegur, lu merasa bahwa semua dunia tuh kayak lagi jahat sama lu. Iya, kayak- Padahal anjing lu yang jahat sama dunia, anjing, tapi lu nggak sadar. Gitu. Masalahnya tuh lo. Tapi sebenarnya. pernah nggak cerita kayak gitu? Pernah banget ketemu sama orang yang kayak emang sebenarnya tuh dia yang problematik. Tapi dia yang bilang orang-orang sekitarnya tuh yang problematik gitu. Padahal setelah kita kenal jauh sama dia, ngobrol sama dia, terus sering banget nemuin orang yang kayak kita jadi bisa tahu dia problematik karena apa yang diomongin ke kita gitu loh, Kak. Template. Apa ya, kayak dari cara dia ngomongin orang-orang Ngejudge orang. sekitarnya, iya ngejudge orang kayak gitu-gitu. Terus kayak dia memberikan informasi yang kita Sini tuh jahat, sebenarnya sini nggak, jahat. iya kayak informasi yang sebenarnya kita nggak pengen tahu gitu. Terus tiba-tiba keluar dari mulut dia tuh kadang-kadang kayak ini orang kayak kenapa ya, kok ada yang Iya, apa iya. yang salah sama diri lo gitu sampai lo ngeliat orang-orang kok sejahat itu, padahal kayaknya enggak deh kayak. Ya, dan dia selalu ngebungkus diri dia seakan-akan dia korban. Iya kayak gitu. Kayak template-nya selalu gitu. Template selalu gitu. Pokoknya gue korban, semua orang jahat, temen gue cuma lo doang. Tapi di orang lain dia begitu. Iya. Iya. Misalnya nih, nah kita bertiga ya, kita Misalnya teman dia, bertiga gue nih. nih, gue nih ke iya, Anin nih. ah. Gue benci banget sama Firda, dia jahat banget. Gue capek ngadepin dia begini. Gue cuma berharap sama lo ya, Nin. Semoga kita bisa berteman terus ya. Saat pulang dong kita, ketemu Firda. Gue harus ketemu Anin. Dia enak banget tau Firda sama lo. Iya gitu. Tapi gue agak kaget, karena gue tahu lo orang baik. Iya, Itu dia. Kok gue lancar dia. banget ya, jangan-jangan. Itu dia. Kayaknya abis ini lo harus cek sih, Kak. Kayaknya. Ya, tapi template-nya emang kayak gitu deh. Kayaknya orang-orang yang menurut gue Apa ya, mereka dia nyari nggak apa ya? sadar. Mereka nyari apa ya kira-kira ya? Ya mentalnya mental victim aja gak sih? Biasanya orang-orang kayak gitu. Ya tapi nyari apa yang dia mereka cari ya? ya? Itu. Validasi menurut gue. Mereka adalah orang yang kurang divalidasi, kurang diapresiasi di rumahnya, jadi mereka haus akan perhatian kah? Mungkin. Karena lu menjatuhkan orang lain tuh buat apa? Gue nggak nangkep sih. Itu. Mungkin bisa jadi bukan hanya karena haus validasinya aja. Maksudnya kayak kalau haus validasi pasti ketika lu beraksi seperti itu lu akan dapat validasi orang gak sih? Misalnya kayak tadi tuh gue cuma bilang, nih gue cuma berharap sama lu. Pasti kan lu akan memvalidasi dia kan. Iya cum tenang aja, gue di sini kok buat lu, kalau ada apa-apa butuh gue ada ya. Pasti kan dia dapat validasi nih. Terus apa? Kan nggak mungkin dong dia haus validasi itu. Menurut gue kayak bukan karena itunya deh. Kayak emang seneng aja gak sih? Emang aneh. Apa ya? Ada orang yang kayak, Addicted with the ini deh kayaknya menurut gue, apa namanya? Masa addicted sama kejahatan? Gue nggak. Lu Thanos. Addicted sama racunnya, sama toksiknya. Iya apa? Tapi apa yang dicari gitu? Ini harus pecah. Ini harus dipecahkan. Apa sih? Iya ya. Nih, gue jelekin lu Iya. untuk Coba berteman sama lu. kita Coba di breakdown ya. Gen Z. Coba. Untuk berteman sama lu. Apa yang gue dapet? Kenapa gue gak berteman sama lo berdua aja gitu? Tanpa gue harus... Iya. Kayaknya gue harus temenan, lo harus cinta sama gue doang, lo harus cinta sama gue doang. Nah, tapi di matanya dia nih, di matanya orang yang toksik ini nih, ya kan, yang si pelaku toksik si ini. toksik ini, kita semua tuh temen lu. Iya. Bener, Kak. Masa dia bisa berpikir... Iya. Kayak Iya, kayak kita tuh nggak boleh milih. iya. Ngerti gak sih? Sumpah Kita yang disuruh milih buat kayak lu nih yang toksik, Oke. lu kan pengennya kayak lu semua tetap harus berteman sama gue, tapi lu yang ngebuat kita tuh dikotak-kotakin bahwa Iya, pokoknya gue taruh kotak kayak Pembatas sini. nih, taruh iya. di atas Dan gitu. lo harus benci sama dia, lo harus benci sama lo. Tapi lo berdua, oh nggak harus. nggak harus kadang. Terus
Tapi kadang suka kayak Tapi dia senang secara tidak aja, langsung- iya, senang aja secara ngeliat kita langsung. tuh kayak nggak akur, Iya. kayak ada Oh, dia dari hero-nya. Iya, secara nggak langsung aja. itu. Ya, berarti Sama dia sih, kayak haus akan perhatian aja sebenarnya. Iya. Haus akan title bisa jadi. Iya, title, sahabat. Iya. Sahabat kan title. Kan? Gua sahabat lo, gue hero lo, Iya, gue iya, iya. adalah tulang punggung lo, gue adalah tulang rusuk lo, Iya. semua di segala Iya, macam. iya. Oh iya ternyata itu dia. Kayak Iya, dia dia tuh pengen haus jadi akan hero-nya. title. Lo harus bikin deh lagu tentang ini deh, jujur banget. Nanti ya. Coba Relate kita bikin. kayaknya. Karena banyak banget Gen Z Gen Z Gen Z. Gen Z yang kayak gitu menurut gue. Iya. Dan gak terpecahkan. Tapi Kak, ini masalahnya aku pernah ketemu sama orang kayak gini tapi dia nggak Gen Z, dia millennials. Iya juga Betul. sih. Gen Z itu benar dari umur sekian sampai sekian. Iya. Cuman ada orang-orang umurnya tidak Gen Z tapi kelakuannya lebih parah dari Jadi Gen Z. betul. Iya. Ya pokoknya tentang masalah mental health ini deh. menurut gue. Boleh banget ya, nanti kita coba ya. Tapi kita ngomong-ngomong soal tentang penyakit mental juga ya. Kalau kita bicara soal penyakit, sekarang itu kan kesehatan kayaknya lumayan Betul. agak lagi gonjang-ganjing. Betul. Ya gue lagi sakit kebetulan banget. Oh iya lu sakit. Iya lagi Kenapa, bapil. Firda? Coba. Lagi bapil. Iya. Ya, black virus dong nular jadinya. Jadi kebetulan banget kalau buat temen, dan gue tuh lagi diet. Oke. Gara-gara aku Jujur satu turun tahun dia. satu tahun naik turun. banget berat badannya 15 kilo. Itu bikin insecure dan mental health gue bergonjang-ganjing jujur banget. Karena setiap ketemu laki gue pasti kayak bukan gak cuma laki gue dong ya, maksudnya teman-teman di entertain kayak manajer gue atau apa, kamu gemukan banget guys. Karena film gue lagi tayang, alhamdulillah ya guys, tolong Congrats. nonton film aku. Jembatan Salah, jantung. setan botak di jembatan Setan botak Ancol. jembatan Ya. jantung. Jembatan Ancol. Iya itu tuh mereka pada bilang kayak kru-kru gue, kamu sekarang gemukan banget, gue insecure gila. Iya lu dari syuting Pasti film ke kepikiran, promo kan? filmnya beda banget ya? Ih sumpah. Oh iya Kak. Sumpah, soalnya syuting itu 2 tahun lalu. Heeh. Jauh banget ya. Iya. Tayangnya baru sekarang. Oh iya, Nah, aku tuh naik hampir 15 kiloan lebih kayaknya. Makanya Firda sekarang mencoba program diet yang sangat luar biasa dengan mengganti nasi dengan nasi yang sehat. Beras dari Slim Slim Rice, beras Shirataki. Gitu. Ini kita ada, kita juga punya Beras Shirataki, beras yang contohnya. praktis, cukup tuang air panas, tinggi serat pangan, Ini juga bebas gluten, Iya, betul. kenyang lebih lama. Makan nasi dori, Slim Rice aja. Ya, Betul. Ini juga bikin kenyang lebih lama. Ini jadi di belakang layar tuh kita udah sempat udah masak. Nih, Udah masak. ini yang buat Buat kita nanti ente buka tuh ya. yang buat sekali jalan tuh. Iya. Oh ini yang sasetan yang gitu Sasetan ya? ya, jadi enak kita tinggal kalau mau camping atau apa, kita tinggal bawa. Lo tau nggak? Dia tuh nggak cuma dituangin ke air panas gitu doang. Udah mateng. Udah. Sesimpel itu. Nunggu 20 menit sampai 25 menit lah. Wah, effort Tergantung banget ya masak. Dan udah satu buat satu, gua mau makan nih tinggal satu saset ini, lu makan tinggal satu saset itu. Iya. Kalau mau kita syuting atau lagi di luar jauh gitu kan, lagi ribet buat masak-masak ini bawa masakan kayak gini. Aku everyday pasti bawa kayak gini kalau lagi keluar. Oke. Kalau di rumah baru Yang pakai keren banget, gini. gua tadi kan gue pikir tekstur nasinya kan beda-beda banget. Tekstur nasinya sama banget kayak nasi yang gue makan di rumah. Tidak ada beda, aromanya benar-benar sama, teksturnya enak. Wangi pandan lagi. Iya sih Kan kayak. orang kalau shirataki jelly-jelly gitu kan, ini kayak nasi putih. Terus shirataki tuh biasanya kayak agak transparan. Iya, Ini ini kayak enggak nasi ya? gue di rumah. Iya lagi Kak. Teknologi ini keren sih. Iya kan? Kayak nggak expect di tahun Tinggal 2025 tuh bakalan ada teknologi kayak Ada, gini. nanti kita siapin Kita juga untuk siapin. dirimu. Ini bebas gluten juga. Tenang aja. Jadi dan ini juga bisa dicek langsung di Shopee sama di Tokopedia-nya @Flimty Official Store ada di bawah Betul. sini. Nanti kalian bisa cek langsung aja ya guys. Betul. Nah gitu, jadi karena memang lagi selain daripada ini ya, tapi emang bener gue lagi lumayan concern banget sama kesehatan, terutama kesehatan mental. Karena fisik dan mental itu lumayan saling berkesinambungan gak sih? Banget. Karena kalau misalnya fisik kita lagi drop, mental kita ikutan drop. Kadang mental drop, fisik jadi drop juga. Iya, Apalagi benar. kalau Gen Z kalau udah di relationship, Gen Z yang punya penyakit mental tuh jangan berhubungan deh. Tapi kadang dia nggak sadar dia punya penyakit mental. Itu mereka stresnya tuh lebih kayak tuh stresnya kayak cerai gitu loh. Padahal cuma ditinggal ngopi doang sama lakinya. Udah bikin quotes nggak jelas. Kalau Nih, nggak misalnya cowok ditinggal tuh butuh tidur. hiburan gitu loh, butuh ketemu temennya, ketemu lo terus dengerin lo cerita tentang toxic temen lo, dengerin lo cerita tentang iya temen gue begini. Ya hiburannya itu gue ketemu temen gue tempat ngopi. Nggak usah gue baru keluar sejam lo bikin quotes
memang manusia itu harus kehilangan dulu baru nyadar. Gue cuma ngopi di warkop sebentar. Sedasar semua cowok sama aja. Iya, nggak usah. Tapi kamu kayak gitu usah. juga nggak sebagai cewek? Kadang-kadang pasti ada Tuh. dong sisi perempuan Iya. tuh kayak. Nggak usah, kita cuma nongkrong doang, Min. Tapi Kak, kalau misalkan Nah, cewek, balas tolong nih, Pedes tolong, ya, tolong, pedes. tolong. kalau misalkan cewek lagi emang fasenya lagi clingy, lagi sensitif. Karena kan kita perempuan tuh kadang-kadang suka bergantung sama hormon ya. Kayak kita Betul, tuh betul. suka diatur sama hormon. Kadang kalau hormonnya lagi nggak beres, itu kita lagi kayak pengen ditemenin, pengen didengerin, terus cowoknya malah milih buat main sama temennya gitu. Kadang-kadang kita emang jadi rebek kan gitu. Cuman after itu emang kita suka nyadar kok tadi gue gini banget sih. Kalau aku gitu sih lebih kayak gitu. Ngapain Tapi gitu? after. Iya, iya. Tapi after Tapi udah after. berantakan semua. Iya benar. Ya cuma at the moment ya gue pengen aja ngeluapin dulu ngebuang, iya kan sebetulnya. Gue ngerti lu cuma sebenarnya lagi main Ya, doang. cuman gini, maksud gue gini, kan kita nggak bisa ngetahu hormon lo itu kayak gimana kan. Dan kalian tuh nggak ada ngomong. Kalau kalian dia. tiba-tiba udah benar-benar salah terus dari salahin nyalain hormon, kan bisa. Itu dah. Tapi Aing bilang makanya gue kalau lagi haid gue bilang. Iya Iya, sih. iya haid, oke lagi haid Misalnya kayak bilang. aku haid ya. Nah, gue udah tahu nih laki gue selama seminggu ke depan. Kita bakalan rebek. Apapun Kalau- yang kalau gue haid, lakukan. Gue juga nggak, wow kalah gue. Iya kan? Apapun yang gue lakukan pokoknya gue bener gitu. Iya itu nyari mati loh. Iya sih, sepakat nggak buat teman-teman yang nonton nih cewek nih kalau lagi haid, lu ngomongin Dan dari 3 yang hari pertama pertama haid. lah, 3 hari pertama lah. Iya. Hari keempat udah mulai berani sih gue. Masa sih? Iya, gue hari keempat udah mulai berani. Enggak lagi. Pokoknya yang gue ratukan banget hari pertama. Iya. Wah itu udah jangan macem-macem. Nah, tuh. tapi cewek-cewek tuh beda-beda. Kalau gue tuh rebeknya sebelum haidnya. Kak sama. Iya, deket-deketnya kan, Kita deket-deketnya. kadang suka nggak tahu. Iya, kita seminggu kenapa, sebelum haidnya gitu. gue rebeknya. Iya. Pas Iya, haidnya iya. gue biasa aja. Iya. Normal Bener aja banget. hidup gue. Iya, sampai keluar udah. Iya. Iya emang benar-benar seminggu sebelum. Jadi kadang gue kalau pas beberapa hari lagi sebelum lah. tapi kadang nih ya, kan gue ngasih taunya pas hari pertamanya kan. Iya. Terus dia ngeratuin gue nih hari pertama. Iya. Terus gue kayak ngerasa, Apaan sih lu? kok kemarin Kayaknya gue enggak. butuhnya gitu. Gue butuhnya tuh seminggu yang lalu, bukan hari ini. Terus coba lu kayak, hah? Bego gitu. Maafin deh. Tapi kadang-kadang tuh pas hari pertama bilang haid gitu ya. Terus si cowok kita tuh bilang kayak, oh pantesan kemarin-kemarin lo rebek banget gitu. Atau nggak jawabannya gini kan Niti. Aku sebenarnya udah tahu juga karena dari kemarin kamu ribet gitu. Kalian sebenarnya marah nggak sih kalau misalkan aku lagi lihat air utama nih, oh yaudah kamu minum air hangat aja istirahat. Ih bete gila. Oh. Emang cukup dengan air hangat? Weh, Apa? emang cukup dengan air hangat? Ya kan kita nggak tahu. Iya gak? Ngerti ini sekarang nih udah banyak Ya berita-berita. aspeknya ngapain? Aspeknya? Selain nyuruh minum air hangat. Enggak, makanya gak usah minum air hangat. Ya terus apa? Gak usah nyuruh minum air hangat. Tapi kenapa cowok kalau misalkan ceweknya sakit tuh suruh minum? Ya nggak sih Kak? Iya, kenapa? Kenapa suruh minum? Ya orang tabrakan yang suruh minum air es teh. Air hangat. Ya emang Tapi bikin lu kalau lagi panas demam gak mau disuruh minum Wah obat. itu mau meninggal gila lu. Kalau cowok demam Percuma, kayak mau percuma. meninggal. Iya kan? Apa sih? Iya. Kalau buat cowok ya, kalau lagi demam, minum obat buat apa? Ini ajal nyawaku lagi dicabut anjir. Jadi Aneh buat apa banget. minum obat? Iya. Tapi kita kalau lagi haid kita juga lagi ajal, kita lagi datang. Terus lu suruh minum air hangat buat apa? Ya biar tenang aja. Kayak Kita orang habis juga ditabrak kasih obat aja. biar tenang aja. Minum air hangat dulu. Enggak ngaruh. Oh kalau lagi demam tuh nggak bisa itu. Emang Itu. kayak pengen mati itu ya kalau cowok lagi jujur demam ya, ya? jujur ya. Tapi kita kayak kita lagi haid. Gua pernah jatuh bocor 8 jahitan. Abis itu gue main futsal. Sini gue kegeser, lanjut apa semua macam. Cuman kalau demam, Udah. wah gue Iya, syahadat gue. Oh ini, oh begini rasanya. Oh begini Iya rasanya. sih. Tapi laki lo gitu juga nggak sih? Iya. Laki gue gitu lagi. Tiduran, Iya. tiduran nih. Langsung kayak Gue pernah tiduran. Ini kalau gue tiduran tadi cabut beneran gue duduk. Duduk tapi nggak kuat tiduran. Iya. Tapi orang- soalnya dia kelingan gitu. Tapi kan. cewek tuh sepele kayak kamu demam doang. Ih anjing demam, dia nggak tahu aja loh. Enggak, Aja soalnya menjemput. Itu Misalnya, perasaan kita kayak lu bilang Allah kamu haid doang kan tiap bulan Itu. ngerasain. Nah itu. dia nggak tahu aja menjemput. Soalnya gimana. berasa itu, ya. itu. Sedangkan kalau kita demam tuh kita masih bisa berkegiatan. Iya, kita masih bisa biasa aja. masak, kita masih bisa nyetir, kita masih bisa kerja. Enggak, cuma kan Mbak Nana pernah bilang memang wanita itu memang dirancang untuk bisa mengatasi pain. Pain toleransi emang sama lebih gede Iya, kadang. iya. Iya. Tapi kalau haid Katanya- enggak sih. Iya, Iya, tapi tapi kalau soalnya haid katanya enggak. laki-laki kalau ngerasain haid itu pingsan nggak bakal bisa jalan.
Iya. Dan rasain di kali-kali kalau ngerasain lahiran, kalau ngerasain haid itu hari pertama dia pingsan. Kalau Tapi kalau akhiran ngerasain lahiran di pembuahan ketiga dia nggak bakal bisa lewat meninggal. tapi dialognya kalau kita lagi haid, kamu gitu aja sakit kan tiap bulan ngerasain. Iya. Dia paling brengsek tuh lagi gue kesel banget denger itu. Tapi masuk akal nggak sih? Kan lu tiap bulan ngerasain. Gak masuk akal. Karena kita tiap bulan ngerasain sih sakit itu. Soalnya gue tiap minggu main futsal nih, gue udah bisa tuh naik tiang yang situ tuh karena udah setahun gue main. Karena terbiasa. Tapi kalau lagi demam tetap kan nggak rasanya bisa gue. overthinking. Iya, lu demam selama lu sekarang umur berapa? 31. 31. Nggak mungkin dong lu baru demam sekali seumur Nggak hidup. mungkin. Nggak mungkin kan, udah berkali-kali. Setahun sekali ada lah. Tetap ngerasain mati dong. Mati. Ya kan? Itu Tapi kalian tiap bulan bukan setahun sekali. tetap aja itu dia. Nin, bales deh Nin, kata gue. Masalahnya kayak kita nggak tahu ya, walaupun rasa itu udah template, tapi itu sesuatu yang kita nggak bisa lawan, Nggak bisa ditoleransi. nggak lah. bisa ditoleransi. Kadang juga nggak setemplate itu lagi ya kan? Iya sih, Tergantung beda-beda. kita maksudnya kondisi badan kita lagi Iya. kayak gimana, kondisi pikiran kita lagi kayak apa gitu. Karena ternyata tuh pikiran lumayan ngaruh juga ke hormon Iya, badan bener. gitu. Gimana sih? Iya kan Iya. gitu. Kalau lagi stres, Dapet, kadang-kadang. sakit ya tapi nggak keluar. Iya, Ada gitu biasanya. kadang ada yang kalau gue kadang gue jarang banget pinggang sakit kalau lagi haid. Tapi kadang kalau misalnya emang gue lagi nggak bagus banget nih hormonnya kayak lagi depresi, apa lagi stres lagi apa, bisa ke pinggang, bisa ke bawah. Ini bentar lagi kita dapat endorsean Body Fit. tapi itu bisa benar-benar sengaruh Jadi itu. kesel Iya, dong. benar-benar. Iya, tapi seru ya ngomongin tentang Gokil. percewaan itu. Iyalah kita harus tahu laki-laki walaupun nggak merasakan tapi harus tahu basic-basicnya juga. Itu. Tentang apa sih yang dirasakan cewek Iya. gitu loh. Apa sih yang dialamin. Jadi seenggaknya kita nggak cuman di basic udah sambil gini lagi main PS. Sayang aku haid pertama. Kamu udah minta hangat belum? Gue gitu kan. Jujur gue gitu. Atau nggak gini, kamu mau aku siapin ini nggak, apa yang buat dikompres tuh? Iya. Kan, tau apa kan? yang Kamu mau Enggak, aku siapin itu masih mending Fir, apresiasi cowok begitu. Iya. Kalau gini, coba lu bilang, aku Aku haid hari pertama. kamu pakai yang kompres-kompres itu aja. Ayo loh, mendingan yang siapin nggak? Bersyukur, baik-baik bersyukur, masih mending ada yang nyiapin. Iya sih. Gue gitu soalnya, bersyukur nggak sekarang baliknya? Tapi gue juga nggak disiapin. Ya cuman kan Cuman mau diomongin aku doang. Oh Iya, diomongin doang. diomongin doang. Karena lu nolak. Lu langsung bete. Ya karena nggak ngaruh ya nggak sih? Ya terus Ini apa perdebatan maunya? perkaitan ini sama kayak tadi perdebatan kita masalah orang NPD kagak sadar. Terus apa maunya? Kita tuh sebenarnya kalau lagi haid ya, kayak cuma pengen disayang-sayang aja. Iya. Siapa yang berani deket-deket anjir? Itulah gitu kenapa makanya laki-laki diciptakan untuk punya kesabaran lebih luas daripada perempuannya. Iya, betul. Setuju. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengayomi, untuk bisa meratukan, untuk Betul. bisa Mengerti apa yang dirasain sama merangkul perempuan. si Iya. perempuannya apa yang Toleransinya dibutuhkan lebih sama tinggi lah. iya sama perempuan Betul. itu kayak apa. Jadi bisa saling lengkap. Kadang Betul. perempuan suka nggak jelas ya Iya. moodnya. Kadang nggak lagi haid aja dia Nggak jelas. repot ya kan, apalagi dia lagi Haid. berhalangan Iya, gitu. Dan Oke. ditambah kita nggak tahu dia lagi punya, apakah dia punya mental health issues atau Iya, benar. tidak, ya Setuju. kan itu lebih kompleks lagi. Jadi semoga pembicaraan kita hari ini bisa menjawab banyak hal. Betul. Walaupun kayaknya ternyata ada tadi tuh belum kejawab banyak tau menurut gue. Tapi ntar bisa kita pecahin lagi. Oke, nanti kita undang Anin lagi untuk Iya. bahas topik yang lebih Dalam lagi. Dalam lagi. Ya, siapa tahu Anin pas datang ke sini udah punya lagu tentang mental health issues. betul. kan? Atau nggak tentang hal-hal lain, tentang menstruasi tadi. Itu kalau mau Menstruasi dibikin kayak nggak perlu lagunya. lah ya. Itu aja tentang yang tadi itu tentang galau-galauan. Boleh. Ya, Boleh, lagu boleh. ini kan. Sabi. Nin, thank you banget. Sama-sama. Sudah Happy mampir. kah datang ke Haloha? Happy banget, terima kasih udah diajakin Maaf ya tadi main aku di telat, sini. maaf banget ya. Iya, Oke, maaf ya tadi tidak tidak banget. apa-apa. Aku minta maaf sama Anin tadi nggak enak banget. Gak Iya. apa-apa, aman aja. Terima kasih Hanindia sudah datang ke Halo Hati. Buat teman-teman semua yang punya pertanyaan untuk Hanindia ataupun ngerasa kayaknya Hanin perlu kita undang lagi deh, terus bahas topik tertentu misalnya apa, atau bahas topik tentang seputaran kisah cinta kalian yang ingin kalian ceritakan kepada kita terus kita debatin bertiga, boleh banget, silahkan Betul. tulis di kolom komentar. Ataupun kalian ini mau langsung datang ke kita untuk ngebahas tentang suatu topik tertentu, boleh juga tinggal tulis aja di kolom komentar ataupun bisa DM ke Instagram @bloomdaily ataupun @instagramnya Halo Hati. Dan buat
teman-teman semua, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hati secara audio sudah ada di Spotify dengan nama @halohati. Jadi tolong dukung kita bisa tampil di podcast 2025. Amin. Dan semoga teman-teman yang lainnya juga, kalau kalian suka dengan episode kali ini, kalian ingin penggal episodenya boleh aja, tapi tolong dituliskan kredit title-nya ada di mana biar semua teman-teman yang lain bisa nonton secara fullnya di YouTube-nya Bloom Media. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian ngerasa kalian pengen beli Flim Rice, bisa langsung aja ya ke bawah sini, ada di Tokopedia dan Shopee-nya dengan nama Flim Tea Official Store gitu. Oh gitu, sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.